Alright. Nah, dari Glow Youth semenjak diadakan lagi, kita pasti sudah belajar nih teman-teman mengenai doa yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita pun juga sudah belajar tentang mengandalkan Tuhan. Itu seperti apa? Ya, khususnya kali ini kita akan membahas tentang komitmen. Ya, boleh tampilkan? Nah, khususnya komitmen hal mengikuti Yesus. Karena kalau misalkan dibilang jemaat ini paling susah nih untuk diberitakan atau diinfokan tentang komitmen. Karena hal yang sangat sulit dilakukan. Kalau berkat-berkat terus, lama-lama cengeng ya. Bolehlah kali ini kita membahas komitmen. Nah, kenapa saya juga bilang susah? Komitmen kalau misalkan kita berkomit untuk melihat sesuatu yang dengan mata kepala kita sendiri, pasti sangat mudah. Kalau misalkan kita berkomitmen kepada Yesus, hal yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, pasti sangat sulit ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Apa sih komitmen hal mengikuti Yesus? Kita belajar dulu, dimulai dari definisi. Komitmen. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu dengan konsisten. Nah, biasa komitmen ditemukan di mana aja? Di hubungan, pasangan kita, keluarga kita, organisasi atau sebuah acara, bahkan juga dalam hubungan kerja. Hubungan kerja pasti ada yang namanya komitmen ya. Nah, jadi kita ada perjanjian, ada keterikatan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, yaitu disebut konsisten. Nah, persamaan dengan kata komitmen itu sama dengan kepedulian atau kesetiaan. Berarti jika kita mempunyai komitmen, berarti kita peduli, berarti kita setia akan sesuatu hal. Mungkin itu kerjaan kita atau pasangan kita. Nah, lawan kata atau tidak kesamaan adalah dengan ketidakpedulian, ketidaksetiaan, dan ketidakseriusan. Berarti kalau misalnya kita tidak berkomitmen atau tidak mau berkomit, berarti kita tidak peduli, tidak serius, dan juga tidak setia. Nah, oke. Garis bawahi kata-kata keterikatan, teman-teman. Ada gak sih bedanya keterikatan dengan komitmen? Nah, mari kita pelajari ya. Komitmen itu adalah langkah selanjutnya dari keterikatan atau keterlibatan. Ya, garis bawah keterikatan atau terlibat. Kalau misalkan kita terikat atau terlibat, itu berarti hanya ikut-ikutan saja. Ya, kalau misalnya dibilang itu sudah masuk jurang, sudah terlanjur masuk jurang, udahlah terima nasib, udah pasrah aja gitu. Dan yang pastinya tidak mau menerima resiko. Itulah terikat atau terlibat. Bedakan dengan komitmen. Komitmen itu adalah mau terlibat. Kita mau terikat akan sesuatu dengan pasangan kita, dengan apa, dengan janji yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang pastinya kita mau menerima resiko. Ya. Nah, komitmen pun juga ada sebuah pilihan untuk kita, hal apa yang dalam hidup kita ini mau diprioritaskan. Ya. Prioritaskan itu nomor satu, misalnya diutamakan dalam hidup kita. Kita menghabiskan waktu, menghabiskan hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Nah, dengan siapa kita berkomitmen ataupun apa yang kita komitmenkan dalam hidup ini. Dalam kata lain adalah intensitas kita. Ya. Seberapa intens kita mau melakukan komitmen itu. Nah, sama seperti ini kita jatuh cinta teman-teman. Pasti teman-teman udah pernah jatuh cinta ya? Falling in love? Right. Nah, falling in love berarti ada intensitas kita kepada seseorang untuk mendapatkan hatinya, untuk mendapatkan kekasih, untuk mendapatkan pasangan kita yang mau kita kejar. Sama juga seperti adanya pernikahan teman-teman. Adanya janji nikah yang biasanya aku menerima kamu bla bla bla, aku menerima kamu, aku berjanji akan selalu bersamamu dalam keadaan suka maupun duka sampai maut memisahkan kita. Apa sih artinya? Artinya adalah dua pasangan sudah terikat dan berkomitmen untuk sampai akhir untuk menerima segala sesuatu. Amin? Oke, sampai di sini paham ya? Mari kita lihat lagi nih. Kenapa sih ada orang yang tidak mau berkomitmen? Atau kenapa ada orang yang tidak mau berkomitmen? Mari kita lihat pertama kali. Tidak mempunyai arah atau tujuan hidup yang jelas. Ya. Dalam kata simpelnya adalah udahlah go with the flow. Tidak punya pendirian yang jelas. Apa-apa selewatnya aja. Apa-apa udahlah biarin aja gitu ya. Selayaknya melakukan kayak semacam mesin atau robot yang hanya diinstruksikan kepada program. Nggak bisa keluar dari itu. Ya. Orang yang punya hal ini, sifat ini, pasti orang tidak mau berkomitmen. Hal yang kedua adalah terlalu banyak kemauan yang akhirnya tidak fokus. Dalam manusia, pasti kita mempunyai keinginan atau kemauan ya teman-teman ya. Nah, cuman baik lagi nih, ketika manusia memiliki kemauan dan keinginan yang sangat banyak,
dalam sekaligus pasti akan tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Tidak bisa fokus. Karena bingung. Nah, untuk lebih mempercayai lagi adalah gini. Teman-teman pasti sudah mendengar kata-kata Bruce Lee ya, quote Bruce Lee, yang mengatakan nih, I don't fear someone who has practiced 1,000 kicks once, but I fear someone who has practiced one kick 1,000 times. Yang artinya, bahwa Bruce Lee tidak takut kepada orang yang belajar 1.000 jurus atau 1.000 tendangan dalam sekali berlatih. Akan tetapi ia sangat takut kepada satu orang yang berlatih dengan 1 jurus selama 1.000 kali. Beda ya, ada orang yang belajar 1.000 jurus, 1.000 tendangan dalam sekali berlatih. Ada juga orang yang berlatih dengan 1 jurus selama 1.000 kali. Beda ya. Nah, sama juga dengan kehidupan ini teman-teman. Kalau apa aja dalam kehidupan ini kita inginin, kita mauin dalam sekaligus, pasti nggak menghasilkan apa-apa, seperti yang tadi saya bilang. Tapi ingat teman-teman, ini berbicara mengenai melakukan hal dengan banyak sekaligus. Bukan mengartikan, baru tahu banyak info, belajar banyak, itu salah, nggak guna apa-apa. Jangan ya, jangan salah mengartikan. Yang pastinya tidak untuk konten viral. Ya, right. Nah, ketiga nih teman-teman, ada juga nih orang yang nggak mau berkomitmen karena mudah pasrah, menyerah, dan putus asa. Udahlah, hidup aja udah susah sekarang. Buat apa dibikin susah lagi? Buat apa kita menjalani hidup yang susah? Gampang-gampang aja udah, enjoy aja. Ya. Nah, buat apa kita menghidupi hidup ini dengan kesusahan? Mendingan udahlah, lewatnya aja. Datar-datar aja hidupnya nanti juga. Nah, ketika kita mencintai seseorang, ya, ketika kita mengasihi seseorang, pasti dibutuhkan yang namanya perjuangan. Ya, kita bela-belain pulang malam untuk membahagiakan, untuk mengantarkan pasangan kita, untuk mempelajari dia, kesukaan dia. Kita capek, yes betul sekali. Gitu. Nah bayangin sekarang kalau misalkan kita mau mengasihi seseorang tanpa perjuangan, apa arti itu kasih? Apa arti cinta? Oke. Nah sekarang kita lihat nih, komitmen menurut Alkitab itu seperti apa? Yang saya ambil di Matius 8 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, dari ayat Alkitab yang kita baca teman-teman, ini memberikan kita pandangan bahwa sedang ada acara besar di mana Yesus dikelilingi banyak orang. Ya. Nah, dan juga ada 2 orang nih yang mau menghampiri Yesus dan mau mengikut Yesus ceritanya. Yang pertama ahli Taurat dan kedua salah seorang muridnya. Kita lihat nih, pertama ahli Taurat bilang apa? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi Yesus balasnya apa? Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa itu mengartikan Yesus tidak mempunyai tempat tinggal? Yesus homeless. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebuah perumpamaan di mana Tuhan ini sering berpindah-pindah tempat untuk melakukan hal melayani, untuk melakukan hal pelayanan di luar sana. Ya, ikut Tuhan harus berani mengambil langkah, harus berani beresiko, ya, nggak kenal lelah, teman-teman. Nextnya, yaitu salah seorang muridnya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, dibalasnya lihat nih teman-teman, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Waduh, kok kesannya kejam banget ya Tuhan ya. Bisa-bisa sampai sarang muridnya mau balik ke menguburkan ayahnya, cuman gak boleh. Nah, setelah saya pelajari dan telusuri, setelah saya renungi, ini adalah sebuah perumpamaan teman-teman, di mana hal mengikuti Yesus menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita, dan hal yang paling terpenting kita jadikan dalam hidup. Dan juga, kenapa nih, setelah saya telusuri, ternyata anak muridnya ini sedang mau membalik kepada ayahnya yang masih hidup ternyata. Nah, dan ketika misalkan nih, sampai ayahnya sudah tiada, barulah muridnya bisa mengikuti Yesus. Itulah katanya, itulah setelah saya renungi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ada 2 poin. Hal pertama adalah, ini
berbicara mengenai ada acara besar. Yesus dikelilingi banyak orang. Bayangin ya teman-teman, kalau misalkan ayahnya sudah meninggal, berarti pasti ada acara keluarga. Pasti anak muridnya tidak bisa mengikuti acara Tuhan ini. Itu pertama. Yang kedua adalah, di mana ini adalah proses, gini, kalau zaman dulu orang meninggal, itu belum ada tuh formalin, atau misalkan mungkin borax dan segala macam lah ya. Nggak tahu lah. Ya. Yang pasti kalau misalkan orang meninggal, harus segera dikuburkan. Nggak boleh didiamin lama. Nah, dengan kondisi ini adalah perumpamaan seperti itu. Memberikan pandangan anaknya atau seorang anak muridnya itu mau balik ke ayahnya yang masih hidup. Sampai tiada barulah ikut Tuhan. Ini berbicara tentang penundaan. Ya teman-teman. Nah, ketika misalkan dibilang penundaan kenapa nih? Karena itu kita membuang kesempatan, membuang waktu dengan sia-sia. Ya, tidak menjadikan hal mengikut Yesus hal terpenting dalam hidup kita. Nah, mengikut Yesus pasti juga bukan berbicara mengenai kita sudah beragama Kristen atau belum teman-teman. Oh, gue ini udah agama Kristen, berarti gue udah pengikut Tuhan. Jangan salah. Ya, kita pun juga bukan berbicara mengenai, oh sudah kita percaya kepada Tuhan. Bukan. Ya, setan pun juga percaya kepada Tuhan. Ya, setan pun juga percaya dan ketika mendengar nama Tuhan gemetar mereka. Apa beda kita dengan setan kalau gitu? Ya. Nextnya, dan juga ini bukan tentang hal tentang bergereja atau mungkin bukan hal mengenai pelayanan atau melayani. Nah, lebih membicarakan bagaimana hidup kita mengikuti Tuhan, mengikuti karakter, kepribadian Yesus di luar sana. Yesus melayani, kita pun melayani. Yesus berbuat baik, Yesus menyembuhkan orang, Yesus memberkati orang, kita pun juga demikian. Setuju teman-teman ya? Nah, Anda tidak harus menjadi pendeta teman-teman. Kalau semua jadi pendeta, aduh saya nggak laku ya. Nggak canda. Ya, nggak harus menjadi pendeta dulu, baru bisa memberkati orang. Ya, Anda juga nggak usah tuh menjadi orang yang dipandang dulu, orang yang udah mempunyai status, ya, orang yang udah kaya, orang yang udah sempurna, nggak usah. Daripada itu semua, mendingan kita dari tindakan kita, dari action kita, perilaku kita, mempraktekkan kasih Kristus di luar sana. Ya, bukan semakin meninggikan nama kita, melainkan meninggikan nama Tuhan. Amin teman-teman? Right. Nah, mari kita masuk ke inti sermon kita, mempelajari bagaimana sih kita untuk mempunyai komitmen. Yang saya ambil ada 4 poin. Yang pertama tekad atau determination, yang kedua adalah focus, ketiga adalah consistent, dan keempat adalah menjadi berkat. Ya, menjadi berkat ini adalah poin terakhir di mana kita sudah bisa melakukan komitmen itu, yaitu di dalamnya ada tekad, fokus, konsisten, dan apa sih menjadi berkat. Nah, apa sih tekad pertama kali? Tekad itu adalah niat atau langkah pertama orang supaya bisa maju atau supaya orang bisa naik level. Langkah pertama. Ya. Nah, biasanya itu tekad bisa didatangkan atau timbul dari surroundings kita, betul kan? Dari juga sebuah motivasi kita, dari diri kita sendiri, ataupun secara paksaan biasanya. Yang pasti nih, dari terpaksa akan lama-lama menjadi terbiasa. Dari keterbiasaan akan menjadi kebiasaan kita. Dari kebiasaan akan menjadi gaya hidup atau karakter kita. Contohnya nih biar teman-teman gak bingung. Kita yang berencana misalkan mau bangun pagi lah kita misalkan ya. Pasti hal pertama yang kita lakukan adalah nyalakan alarm. Ya, atau enggak suruh orang, "Mbak, tolong bangunin saya jam segini ya." "Siap Bu, siap bos," gitu ya. "Siap non." Nah, ketika sudah kita try the first time, kita pasti secara terpaksa tuh. Aduh susah banget sih bangun pertama kali pagi-pagi gini. Nah, jika kita lakukan rutin secara terus-menerus, akan menjadi terbiasa. Nah, dari keterbiasaan, jika kita sudah melakukannya dan sudah mendapatkan siklusnya atau cycle-nya, akan menjadi kebiasaan kita. Yang lama-kelamaan akan menjadi gaya hidup atau karakter. Yang which is artinya, kita nggak usah perlu alarm lagi. Kita nggak usah perlu, bangunin saya lagi ya. Nggak usah ya. Nah, cuman kita harus beda nih, bedain yang namanya tekad dengan nekat. Nah, ayo, kalau tekad dengan nekat ini apa sih teman-teman? Nah, kalau tekad itu adalah didasari oleh keberanian kita untuk maju. Ya, kita bisa termotivasi atas keberanian kita untuk melangkah, yang pasti berani mengambil risiko. Kalau dengan nekat, itu didasari oleh keputusasaan atau desperateness. Ya, misalkan nih, kita diperhadapkan dengan kondisi kita mau maju. Oke,
Kita mau berani melangkah dengan keberanian kita, mau mengambil risiko, atau kita malah nekat. Udahlah, gue mau masuk aja, gue udah gak tahu mau ngapain, pasrah gue, menyerah. Gitu. Nah, contohnya juga teman-teman, dengan tekad ini. Kita misalkan dengan melakukan sesuatu untuk hal pasangan kita. Kita misalkan nganterin orang yang kita kasihi dari PIK ke BSD misalkan ya. Dari PIK ke BSD. Dekat itu dari PIK ke BSD. Tangerang kan? Saya salah. BSD-nya maksudnya Bekasi sana dikit. Ya. Dari PIK ke BSD, ke Bekasi, jauh gak? Jauh dari timur ke barat ya. Nah, atau enggak contoh yang paling sederhana. Saya diangkat menjadi youth pastor atau PDP adalah sebuah kesempatan di mana saya diproses Tuhan. Melewati ujian, melewati cobaan. Apakah sulit? Sangat sulit. Ya. Itu tantangan buat saya. Yang pasti pertama kelihatannya kayak paksaan. Yang lama-kelamaan akan menjadi gaya hidup atau karakter. Meninggalkan hidup yang lama, menjalankan hidup yang baru bersama Tuhan. Dan suppose juga teman-teman harus melakukan seperti itu. Ya. PDP curhat. Kali-kali lah teman-teman, gak apa-apa kali, tega amat sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih, kita bisa saja teman-teman mempunyai tekad. Ya. Tekad itu penting untuk kita melangkah, untuk kita bisa naik level. Cuman kita harus mengerti nih, atas dasar apa kita melakukan tekad itu? Apakah tekad itu untuk mencari popularitas? Apa untuk supaya dikenal orang? Gue mau naik level, gue mau pelayanan. Cuman buat apa kalau misalnya kita cuma nyari muka? Buat apa kita nyari popularitas? Apakah membuat kita bisa melakukan sebebas mungkin? Enggak ya teman-teman ya. Kita bisa saja naik level dengan tekad yang benar. Tetapi ingat lagi teman-teman, apakah kita menjadi tuntunan atau batu sandungan? Ya. Yang paling benar teman-teman, kita mempunyai tekad didasari dengan firman Tuhan. Kita jalankan kebenaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai kita harus jatuh dulu teman-teman, membayar dosa kita, membayar tindakan kita yang seenak jidat, bisa dibilang. Ya. Jangan sampai Tuhan mengizinkan kita menderita dulu, baru kita ikut Tuhan. Ya. Nah, yang saya konklusikan adalah base everything on the word of God. Yang artinya mendasari segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ya, dasar. Berbicara tentang dasar adalah fondasi. Fondasi yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita pilihan salah, membuat kita belakangnya salah juga. Ya. Next, mari kita baca juga di Yakobus 4 ayat 1-4. Saya bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau mungkin kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ayat Alkitab ini teman-teman memberikan kita pandangan. Dari mana sih datangnya sengketa, pertengkaran? Dari mana datangnya? Hawa nafsu kita, dari tubuh kita, kedagingan kita, hal keduniawian kita. Ya, yang hanya ingin mengisi hasrat kita saja, gitu. Nah, atau mungkin kita juga sudah berdoa. Cuma lihat lagi biar kita teman-teman. Ketika kita sudah berdoa, apakah itu betul? Hanya memenuhi hasrat kita atau memenuhi roh kita kepada Tuhan? Nah, jadi pemikiran teman-teman. Dan juga persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini akan sekaligus menjadi poin kedua kita teman-teman. Yang dimana kita akan membahas tentang fokus. Nah, dari fokus ini kita bisa belajar nih teman-teman. Apa sih fokus dalam hidup kita ini? Apa tujuan, apa fokus atau target atau cita-cita kita di dalam hidup ini? Apakah kita menyembah Tuhan atau hanya sekedar bersenang-senang, hidup foya-foya, YOLO, you only live once. Apakah seperti itu? Atau kita mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya, mengikuti firman-Nya, atau malah kita mengikuti keduniawian kita.
mengikuti kedagingan kita sendiri. Yang tadi saya bilang, hanya mengisi hawa nafsu, hasrat kita sendiri dengan mata kepala kita. Atau mungkin melayani atau dilayani secara terus-menerus. Dan ingat teman-teman, pelayanan berbicara mengenai bukan hanya di gereja, melainkan di luar gereja juga. Di mana kita diproses Tuhan di luar sana. Ya, kita memberi atau menerima sepanjang hidup kita. Nah, setiap manusia, setiap teman-teman pasti juga ada goals atau cita-cita yang mau diraih teman-teman ya. Dan mungkin itu relationship, dari pasangan, dari kerjaan, karir, dan sebagainya macam. Pasti ada ya. Yang saya mau jadi pertanyaan nih teman-teman. Orang menciptakan fokusnya atau targetnya itu dari apa sih? Timbul fokus dari apa? Dari 5 panca indera. Teman-teman setuju? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan perasaan lain-lain. Yang teman-teman pasti sudah tahu. Nah, yang saya mau utamakan ya teman-teman. Jika kalian melihat, mendengar, dan merasakan menurut kedagingan kalian, keduniawian kalian, mengikuti kemauan, keinginan, hasrat kalian, apa fokusnya sesuai? Salah ya? Nah, jika kalian melihat perbuatan baik, mendengar firman Tuhan, merasakan serta melakukan firman Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih, serta adanya pengendalian diri di dalam hidup kita. Nah, mengikuti Tuhan, yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan dan segala macam, apa fokusnya sesuai? Yang pasti lebih sesuai teman-teman ya. Nah, contoh nih, misalkan dalam karir, kita lihat saya dalam karir. Ketika kita mau fokus menjadi businessman yang paling sukses atau businesswoman yang paling sukses, ya, kita menghalalkan segala cara dalam hal duniawi atau kita mengikut ajaran firman Tuhan. Kalau menghalalkan segala cara duniawi, kita ke apa? Dukun, ke paranormal, orang pintar, disuruh minum jamuan, ramuan baru tahu nanti, ya. Atau mungkin kita malah merugikan, menjatuhkan orang, menjatuhkan kompetitor kita. Sampai sejatuh-jatuhnya lah kalau misalnya dibilang tengkurap gitu ya. Apakah seperti itu sesuai? Atau kita melakukan firman Tuhan di mana kita bersaing dengan positif ya. Kita ada bagian kita, dia pun juga ada bagiannya. Kita melakukan firman Tuhan dengan apa? Dengan rendah hati, dengan tidak sombong, dengan tidak iri. Itu lebih sesuai teman-teman ya. Nah, berbagai pekerjaan nih teman-teman yang Tuhan berikan untuk pada teman-teman semua, terutama yang pada sudah bekerja. Misalkan kita let's say jadi PNS lah ya. Ada teman-teman yang fokusnya menjadi PNS, bukan pegawai negeri sipil ya, beda. Ini pegawai nonstop. Ya, dari hidup muda sampai akhir pegawai nonstop terus. Nonstop jadi pegawai. Horas. Nah, kalau misalkan Anda jadi pegawai nonstop, jadilah pegawai yang takut akan Tuhan. Jadilah karyawan yang takut akan Tuhan, ya. Jangan ikut-ikutan jadi yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Next juga, misalkan kita mau jadi pilot. Keren ya. Ada yang teman-teman menjadi pilot, terutama cowok nih? Ada? Nggak ada ya? Kasihan ya. Mau jadi pilot, lihat dulu nih, pilotnya beda. Pilot, pekerjaan idaman laki dan orang tua. Itu pilot. Kalau pilot mengarahkan pesawat ke jalan dan udara, laki mengarahkan keluarga ke masa depan. Laki-laki ingat, jadilah kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Amin laki-laki. Siap, mantap. Nah, fokus kita atau tujuan kita adalah yang terpenting ikut Tuhan. Ya, bukan kepada produk-produknya, bukan kepada hasil pemberian Tuhan. Ya, Tuhan bisa berikan apapun yang kita mau. Itu sebagai bonus dalam hidup kita. Kita harus mengikuti Tuhan tanpa syarat. Alright? Nah, kita sebagai anak Tuhan pun juga nggak boleh tuh ikut Tuhan karena ada maunya. Tuhan, saya kan sudah berbaik hati nih kepada Abel yang tadi menemani saya. Walaupun tidak dikasih kopi sih, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Tuhan. Ya, Tuhan, saya kan udah melakukan kebaikan ini. Bolehlah Tuhan kasih saya berkat ini dong. Atau enggak, Tuhan, saya mau melayani menjadi singer nih Tuhan. Saya mau melayani menjadi choir nih Tuhan, tapi Tuhan memberikan saya berkat di sini dulu ya. Nah, lama-kelamaan kayak menjadi ada transaksi dengan Tuhan. Jadi apa? Transaksional. Apakah itu sesuai teman-teman? Tidak ya. Kita harus melayani Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Ya, yang seperti tadi saya bilang, ikut Tuhan tanpa syarat. Ya, nggak seperti itu. Komitmen mengikuti Tuhan itu harus dengan satu pemikiran.
Walaupun Tuhan berikan yang saya mau, walaupun Tuhan tidak berikan yang saya mau, saya tetap ikut Tuhan. Ikut Tuhan sampai akhir. Amin ya teman-teman ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai backup kalian juga atau asuransi. Backup atau asuransi tahu seperti apa? Tuhan, saya mau ikut Engkau nih Tuhan. Cuman saya lagi perlu nih. Kalau misalnya nggak perlu, ya udah, bye-bye. Apa kayak gitu? Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ikut Tuhan terus sampai akhir hidup kita. Ya. Nah, next, sudah dari dulu pun Tuhan juga memberikan pandangan akan komitmen dari awal mula penciptaan. Yang saya ambil di Kejadian 2, 16, 17 dan Matius nantinya. Saya bacakan dulu di Kejadian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam dan Hawa ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah, ini memberikan pandangan kita akan Adam dan Hawa saat awal mula penciptaan. Di mana Adam dan Hawa diberikan janji sama Tuhan, perjanjian, komitmen. Adam dan Hawa, kalian boleh makan semua pohon atau semua buah yang ada di taman ini. Akan tetapi satu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, teman-teman pasti juga sudah tahu ya ending story seperti apa. Adam dan Hawa malah makan. Adam dan Hawa malah tergiur dengan godaan iblis. Melewati proses-proses yang Tuhan berikan. Cuman sebenarnya Adam dan Hawa, siapa yang salah duluan ya? Udah, nggak usah dibetulin ya. Nanti berantem lagi kayak waktu itu. Oke. Nah, dan juga di Matius 16 ayat 24, di mana Yesus ini berbicara mengenai komitmen dengan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yes, komitmen susah untuk dilakukan. Setuju teman-teman? Setuju ya, apalagi komitmen yang seperti saya bilang, tidak kelihatan. Seperti itu layaknya mengikuti Yesus, sangat susah untuk dilakukan. Akan tetapi teman-teman, di balik komitmen, di balik kesusahan, beban hidup, rintangan, pasti Tuhan sudah mempersiapkan yang indah bagi kita. Ya, hanya satu permintaan Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Dengan cara apa? Menyangkal diri. Dan juga yang pasti apa? Memikul salibnya. Kita harus berani capek, kita harus berani tersakiti, harus berani mengelangkah, berani mengambil resiko. Yang pasti Tuhan akan menyertai kita juga teman-teman. Nah, yang ketiga adalah berbicara tentang konsisten. Nah, konsisten ini adalah apa sih? Konsisten berbicara mengenai proses seseorang. Ya, nih, jika misalkan kita mau berkonsisten untuk bekerja giat, pasti kita rajin dan segala macam. Itulah adalah proses di mana kita supaya kita bisa giat, supaya kita bisa sukses dan segala macam. Ada prosesnya. Dan dari proses itu akan melahirkan kesaksian hidup atau cerita seseorang yang pasti bisa memberkati orang banyak ya. Nah, kenapa sih orang bisa gagal dalam berkomitmen ketika sudah melewati tekad, ketika sudah melewati fokus? Kenapa sekarang konsisten tidak bisa melewatinya? Karena gagal melangkah menghadapi masalah yang beban hidup yang sangat sulit maksudnya. Ya. Tidak mau menjalani proses kehidupan yang sangat menyakitkan, yang tidak mau menyulitkan hidup, udahlah nggak mau, biarin aja sono. Gue mendingan mundur aja, gue pasrah, menyerah, putus asa. Nah, tanpa komitmen dalam hidup kita teman-teman, semua akan sia-sia. Ya. Komitmen kita bisa temuin di dalam hal apa saja. Contohnya tadi kontrak kerja dalam pekerjaan kita. Supaya apa? Ada kedua belah pihak bahkan lebih tidak menyalahgunakan haknya. Betul ya? Seperti juga pernikahan yang membutuhkan janji nikah seperti yang tadi saya bilang. Atau enggak mungkin di pacaran, atau enggak mungkin di keluarga atau orang tua kita. Ada janji, ada keterikatan kita kepada seseorang yang kita kasihi. Yang tadi saya bilang dibutuhkan intensitas kita. Intensitas kita melakukan suatu hal, intensitas kita membahagiakan pasangan kita, intensitas kita untuk melakukan janji yang kita sudah lakukan. Begitu. Dan dari intensitas itu yang pasti melahirkan kualitas yang lebih baik. Misalkan kita intens nih kepada pasangan kita atau orang yang mau kita kejar, ya, pasti kita intens tuh melakukannya. Makanya yang saya bilang mengantarkan dia, kita mempelajari dia, melakukan menyenangkan dia. Nah, yang pasti nanti lama-lama kelamaan akan melahirkan kualitas saya dengan dia
relationship-nya pasti akan bagus. Bisa jadi pacaran dan segala macam. Amin. Ya. Nah, sama juga Tuhan, teman-teman. Kita dengan Tuhan. Kita harus berkomitmen, teman-teman. Tidak seperti yang tadi saya bilang sebagai backup atau asuransi yang hanya cuman perlunya saja. Ya. Ikut Tuhan harus 24/7, 365 days, bahkan seumur hidup kita. Amin ya. Kalau Tuhan sudah berkomitmen untuk mengorbankan nyawanya untuk kita semua, untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, ketidakbinasaan ya. Nah, kita maksakan manusia nggak mau bales, nggak mau repay something good for God, maka kita nggak mau berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, ya. Dan ingat teman-teman, ikut Tuhan itu yang tadi saya bilang, tanpa syarat, harus mengasihi full, ya. Dan juga tidak perlunya kesempurnaan dalam hidup kita, baru kita bisa ikut Tuhan. Ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Teman-teman masih ingat ayat Alkitab? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah marilah kepadaku, semua yang ganteng, semua yang cantik, semua yang kaya, semua yang suci? Nggak seperti itu ya teman-teman ya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, apakah kita masih bisa bersyukur teman-teman dengan kondisi, dengan hal apa yang Tuhan berikan kepada kita? Terutama teman-teman yang sudah bekerja nih ya, yang saya sekarang tanya nih. Apakah dalam minggu-minggu kalian bekerja, kalian masih bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kalian? Mungkin minggu pertama, di mana Anda masih bisa bersenang-senang, karena masih ada Youqian, masih dapat duit, masih terima gaji. Lalu Anda memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes Lord, terima kasih. Saya senang dengan Tuhan Yesus. Amin. Apakah seperti itu? Enggak ya. Atau mungkin minggu kedua, di mana kita sudah mulai kurangin makan kita, stok mie instan pun juga menjadi harta karun, ya. Dan kita bergumul lewat doa dan puji-pujian. Tahu apa pujiannya? Mau tahu apa? Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Sekarang ini juga Tuhan, sekarang ini juga. Apakah seperti itu? Atau mungkin di minggu ketiga nih teman-teman, di mana stok mie instan sudah habis. Yang stok yang paling banyak adalah Milanta dan Proma. Teman-teman sudah pengalaman? Nah, apakah seperti itu? Langsung kita bergumul lewat doa, langsung kita in tears, menangis, dan yang pastinya keluar pujian. Pujian apa? Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kelimpahan terjadi di sini. Tuhan, nggak ada Tuhan? Atau mungkin kita malah bilang, God, give me my money. Apakah seperti itu? Hah? Enggak ya teman-teman ya. Apakah mungkin minggu keempat, di mana kita sudah menerima gaji lagi atau minggu terakhir ya, langsung kita bersenang-senang lagi. Kita bilang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Apakah seperti itu? Enggak ya. Kita harus memuji-muji Tuhan tanpa syarat, tanpa peduli kondisi kita, maupun senang maupun susah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tetap andalkan Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam satu pujian, sebab ada Yesus akan ada hari esok. Sebab ada Yesus, kita tidak kenal lelah. Kita nggak gentar hidup kita tidak takut. Karena Yesus selalu menyertai kita. Yesus selalu ada di setiap proses hidup kita. Sebab Dia hidup saya, hidup kalian semua, hidup teman-teman jadi berarti. Amin ya. Nah, kita tuh nggak mengenal tuh waktu-waktu susah, minggu-minggu atau bulan-bulan susah. Karena kita tahu di balik kesusahan itu akan ada jalan yang indah, akan ada berkat, akan ada pelajaran bagi kita supaya kita bisa makin dewasa, bisa naik level. Alright. Nah, teman-teman, saya juga akan memberikan pandangan atau perspektif yang teman-teman harus pikirkan ya. Let's say ini. Masih pada semangat ya teman-teman ya? Right. Nih, teman-teman tahu perspektif apa? Perspektif atau sudut pandang. Ya. Sudut pandang saya dan teman-teman pasti berbeda sekarang ini juga. Teman-teman sudut pandangnya adalah melihat saya sendirian di stage ini.
nggak mau nemenin saya. Nah, kalau misalkan saya, sudut pandangnya adalah dipelototin banyak teman-teman. Ada yang melototnya serius, ada yang melototnya ngantuk-ngantuk, ada yang melototnya juga dengan penghakiman, itu paling parah. Ya, ini youth pastor kita ngomong apa sih dari tadi, nggak jelas, sok-sok nyanyi pula, apa sih? Gitu kan ya, try something different loh. Nah, kemana aja nih? Juga 2 minggu kemarin sempat nggak kelihatan youth pastor. Jangan-jangan ke tempat yang enggak nih. Jangan-jangan ke tempat yang aneh-aneh nih, nggak sesuai nih. Ih, apa youth pastor kita juga ganti rambut? Apakah dia ada something wrong nih? Ayo, fokus, balik lagi ya. Nih, kita setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, seumur hidup kita. Kita bisa hitung nggak nih, sudah berapa lama kita bergereja? Sudah berapa kali kita ke gereja? Nah, apa sih fungsi sebuah gereja bagi kita? Nah, mengapa ada orang yang bertumbuh erat dan juga ada orang yang tidak bertumbuh erat? Padahal kita duduk di tempat yang sama. Kita menghabiskan waktu yang sama. Menerima renungan, sermon yang sama. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu yang sama. Nggak beda-beda. Ya. Kita duduk di area yang sama juga. Kenapa sih? Ada bisanya, ada tercipta 2 orang berbeda. Satu bertumbuh erat dengan Tuhan, satu tidak bertumbuh. Nah, perhatikan teman-teman. Jika kita berbicara tentang gereja, sangat erat korelasinya atau hubungan dengan Tuhan. Ini semua tergantung dengan sudut pandang atau perspektif teman-teman. Sudut pandang menjadikan Tuhan sebagai sosok yang mengajar, sebagai tuntunan, sebagai nasihat, untuk hidup benar dan sesuai, dan pastinya membawa nama gereja di luar sana. Ya, maka diberkatilah engkau teman-teman. Jikalau kalian menjadikan Tuhan atau gereja sebagai alasan untuk menutupi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang Anda mau lakukan, atau mungkin sudah dilakukan sebelumnya. Nah, contohnya nih, karena kita sudah ikut Tuhan, bolehlah kita berbuat dosa, dikit-dikit nggak apa-apa tuh Tuhan. Karena kita sudah ikut Tuhan, karena kita sudah bergereja, bolehlah kita bebas-bebas dikit lah ya. Kita melakukan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kan Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Apakah seperti itu betul teman-teman? Nah, teman-teman sampai sini paham? Nah, biar lebih paham, saya kasih contoh sederhana lagi nih teman-teman. Kalian nih, yang pasti sudah berolahraga ya, pernah berolahraga ya. Saya lihat Felix juga hobi olahraga tuh. Badminton, soccer, futsal, dan segala macam. Bahkan Prim juga pingpong ya. Nah, mantap. Kalian semua berolahraga untuk supaya hidup sehat, atau kalian berolahraga supaya kalian bisa bebas makan setelah itu? Ayo. Kalian berolahraga supaya kalian bisa bebas makan, atau kalian berolahraga supaya untuk hidup sehat? Nah, contoh gimana nih, kalau misalkan bebas makan setelah itu, kita selayaknya membuat alasan. Ya, kan gue udah olahraga, gue udah bakar kalori, bolehlah saya makan sembarangan, ya, bolehlah saya nggak jaga makanan, ya, bolehlah saya makan apa aja yang saya mau. Kan di ayat Alkitab juga bilang bahwa makanan itu semua baik yang dijadikan Tuhan. Nggak percaya? Nih, di Kejadian 1 ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi benar kan youth pastor, kita harus berolahraga karena kita supaya bisa bebas makan setelah itu. Kita makan segala babi, kambing, jeroan, babat, menistai buah durian setelah itu. Nah, aman? Aman. Tinggal thinking di dalam namanya. Dan usir roh, kolesterol, asam urat, gula darah, tengking. Hidup Anda juga ditengking, bos. Ya, ingat teman-teman, hidupmu juga akan hilang kalau misalnya seperti itu. Ya, nah sama juga dengan prinsipnya ikut Tuhan. Yang sesuai adalah kita membawa gereja dan membawa nama Tuhan di luar sana. Maka dari itu kalian hidup sesuai dan benar. Maka dari itu kalian tidak mencoba untuk berbuat dosa. Kalian mencoba untuk hidup sesuai, taat akan firman Tuhan. Ya, sebuah gereja yang mengikuti Tuhan itu bukan untuk membenarkan, untuk supaya menjadikan alasan atau mengkoreksikan hidup kita dari tindakan-tindakan kita yang lakukan. Ya, jangan sampai juga kita hanya bergereja di hari Minggu, tiba-tiba selesai gereja kita langsung balik lagi ke hidup yang nggak sesuai. Kita berbohong, mencuri dan segala macam yang nggak sesuai. Jangan ya. Nah, yang saya mau simpulkan adalah following God is not an excuse for something, but a necessity. Ikut Tuhan bukan sebagai alasan untuk suatu hal, akan tetapi sebuah kebutuhan
kebutuhan manusia untuk hidup, kebutuhan kita untuk hidup. Amin. Nah, yang terakhir teman-teman adalah menjadi berkat. Yang saya ambil di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, akhirnya teman-teman, setelah kita sudah mempunyai tekad, langkah pertama untuk supaya kita berani mengambil langkah. Ingat, bukan nekat ya, bukan berdasarkan keputusasaan, melainkan keberanian. Dan juga kita sudah fokus kepada Tuhannya. Oke, cakep. Kita pun juga sudah melewati proses, beban hidup, rintangan, dan segala macam. Yang paling terakhir adalah menjadi berkat atau be a blessing. Nah, di mana di balik menjadi berkat ini pasti ada suatu cerita, ada suatu kesaksian hidup yang tadi saya bilang. Kita tahu dari mana? Mari kita baca di Roma 8 ayat 28 yang tadi saya bacakan. Kita tahu sekarang. Apakah mengartikan bahwa kita tahu sekarang dengan kondisi nggak melewati apa-apa? No. Kita tahu sekarang. Now we know. Berarti kita sudah melewati proses. Kita sudah melewati masa lalu. Kita sudah melewati proses kita diubahkan Tuhan. Ya. Able to pass from the past. Kita harus melewati proses dengan tekad yang tadi saya bilang, fokus dan juga dengan konsisten. Nah, yang pasti Tuhan juga bekerja dengan caranya sendiri teman-teman. Bukan dengan cara kita. Bukan dengan kemauan atau keinginan kita. Sekarang ini juga ya Tuhan, enggak seperti itu. Tuhan punya waktunya sendiri. Ya. Nah, jadi pada akhirnya teman-teman, kalian mau menjadi orang-orang yang terbahagia? Kalian mau mengikut Tuhan dengan mengambil komitmen? Lakukanlah tekad. Langkah pertama atau determination. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya. Kalian juga mengikuti Yesus dengan fokus kepada Tuhannya, bukan kepada hasil pemberiannya, bukan kepada produk-produknya, hasil pemberiannya. Itu salah teman-teman. Dan juga engkau harus konsisten berbicara tentang proses, bisa melewati proses-proses hidup yang sangat susah, sulit bersama Tuhan. Jalankan semuanya itu bersama Tuhan. Ya teman-teman, perbuatlah semua itu bersama Tuhan, karena Tuhan menjadikan masalah, beban hidup, menjadikan kesenangan, menjadikan kebaikan dan berkat bagi kita semua. Nah, yang terakhir teman-teman, saya tutup dengan following Christ is not a casual or occasional practice, but a continuous commitment and way of life that applies at all times and in all places. Yang artinya apa teman-teman? Mengikut Tuhan, itu bukan berbicara tentang, oh gue mau lakukan ini, gue mau ikut Tuhan karena gue ada maunya, karena ada kesempatan atau acara-acara khusus, baru gue ikut Tuhan. Enggak. Ikut Tuhan itu harus selalu secara menerus-menerus, continuous commitment. Dan kita harus aplikasikan dalam hidup kita. Ya, kita mengaplikasikan itu di setiap waktu, di setiap hari, di setiap bulan, tahun, dan juga di setiap manapun kita berada. Amin teman-teman? Yes, akhirnya setelah sekian lama, saya tutup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Yuk, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai untuk sharing singkat pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami pelajari pada sore hari ini akan kami implikasikan, akan kami aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau. Kami ingin membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong yang setia, adalah juru selamat yang dapat menyelamatkan kami. Dan kami juga mau Tuhan fokus kepada Engkau, bukan kepada pemberian Engkau Tuhan. Kami mau ikut Engkau, kami mau fokus dengan tanpa syarat. Kami mau peduli, kami mau ada setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kita. Dan kami juga mau konsisten Tuhan dengan proses-proses yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga akhirnya setelah kami mempunyai komitmen, kami pun juga mau untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami percaya bukan nama kita, nama teman-teman semakin ditinggikan, melainkan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dan semakin ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.